سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه الحكمة التاسعة الرضا بالقضاء ينتفي معه الاعتراض على الله ويبقى معه الطلب لما ينبغي أن يطلب والهرب مما منه يهرب. Di pertemuan sebelumnya kita terangkan bahwasanya kita jangan mencaci atau mengolok-olok orang terhadap sesuatu yang tidak masuk di dalam kemampuannya. Seperti yang kita terangkan kemarin, di antaranya yaitu adalah melakukan body shaming, menghina daripada paras seseorang, menghina daripada postur tubuh seseorang, menghina daripada wajah seseorang dan lain sebagainya. Karena apa? Tinggi rendahnya badan seseorang, ganteng jeleknya muka seseorang, itu bukan daripada pilihannya. Begitulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengejek-ejek, mengolok-ngolok daripada apapun yang berkaitan daripada yang bukan daripada di bawah kepemilikannya, di bawah urusannya, di bawah pengaturannya, maka orang tersebut naza'al agdar, telah merebut dan merenggut daripada takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dalam artian itu pembicaraan kemarin tentang orang lain kepada orang lain. Bagaimana sikap kita ketika melihat orang lain? Bagaimana ketika melihat sikap kita ada orang yang mempunyai kekurangan? Bagaimana sikap kita melihat orang terlahir daripada keluarga yang tidak baik? Misalnya orang ini terlahir dari pencuri, keluarga pencuri misalnya. Orang ini terlahir daripada keluarga perampok. Ini bukan pilihan dia. Kalau seandainya disuruh memilih, dia bakalan memilih supaya jadi anak orang yang baik, keluarga yang baik, keturunan yang baik, moha paling bungas dan lain sebagainya, sugih pulang, ahli ilm pulang, ahli taat dalam ibadat, hendak nggak itu sebenarnya orang. Tetapi apa? Ini bukan pilihannya. Ketika kita mengolok-olok, kita mencaci seseorang karena dia terlahir daripada ini dan lain sebagainya, maka kita seakan-akan telah merampas daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita jangan sampai masuk di dalam orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau sekarang yang bakalan diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bagaimana sikap kita terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyikapi semalam kepada orang lain, begitulah caranya. Jangan kita caci, jangan kita jelek-jelekkan, jangan kita rendahkan. Itu sifat kita. Jangan sampai nengaitin orang. Nah, bagi orang-orang yang mengalami sendiri buat dirinya, bagaimana penanggulangannya? Jelas saya inilah. Nah, makanya Jarsidin ar-ridha bil qada yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah, yaitu adalah kita harus ridho, senang terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho dengan ketentuan tersebut, maka yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah, maka hilanglah segala daripada i'tirad
dan komentar-komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kadang kayak ini nah, iya kena. Kenapa aku maka lahir di keluarga nang buruk? Kenapa aku maka kada bungas? Kenapa aku bisi awak nang kayak ini? Kenapa aku terlahir susah? Kenapa mama aku nang kayak ini? Kenapa aku diam di kampung seperti ini? Wah kata. Ketika kita ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah daripada segala i'tirat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di sini para ulama banyak mentafsirkan daripada ayat ini. Di antaranya yaitu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mubtarinina bil ibadah. Jadi makna lamnya itu lil iktiran, artinya tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali penciptaan tersebut berbarengan dengan kewajiban untuk beribadah. Dalam artian apa? Bukannya Allah Ta'ala tujuan menciptakan ini untuk supaya kita beribadah. Amun yang itu berarti apa? Allah Ta'ala mempunyai bawais dan tujuan tertentu ketika menciptakan kita, padahal Allah Ta'ala tidak memerlukan kita, tidak memerlukan ibadah kita dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ketika kita diciptakan, jin diciptakan berbarengan dengan kewajiban daripada ibadah. Wah kata, ini diantara daripada makna. Tetapi ada makna lain yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Tidaklah kami ciptakan daripada manusia dan jin kecuali untuk mengenal daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala, mengenal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun penciptaan kejadian di dalam dunia ini, semuanya untuk mengembalikan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihatlah, orang itu ada yang tercipta kaya, ada yang tercipta miskin, ada yang tercipta hidup di dalam kemegahan, ada yang tercipta di dalam keterpurukan. Para anbiya Allah Subhanahu wa taala mereka bermacam-macam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita jadikan contoh. Di antaranya Sayyiduna Sulaiman alaihissalam. Ini adalah seorang hamba, seorang nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai kekuasaan, dengan mempunyai kekerajaan, dengan mempunyai daripada segala keistimewaan. Ini Nabi Allah Sulaiman ini. Tetapi itu semua kerajaan yang beliau miliki, kekuatan yang beliau miliki, kemampuan yang sidin miliki, bisa berbicara dengan binatang dan lain sebagainya, itu tidak menutup daripada ma'rifah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup daripada pengenalan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang-orang memuji Nabi Allah SAW, luar biasa, kau memerintahkan angin, kau berdialog dengan binatang. Jadi sidin apa? Doa sidinna, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, Rabbi auzi'ni, berikanlah hambamu ini agar bisa apa? Bersyukur dengan seluruh daripada apa yang dia miliki. Oh, ini mengenal Allah Ta'ala, artinya nikmat ini adalah titipan Allah SWT. Maka saya minta, ya Allah, berikanlah ulun kemampuan dari segala aspek apapun kenikmatan yang beliau yang pian berikan kepada ulun, untuk supaya bersyukur ulun pian. Dalam artian apa? Mata yang pian berikan ini untuk bersyukur kepada pian. Ini auzi'ni itu artinya apa? Mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki an ashkura, supaya bersyukur. Gerak-gerik untuk bersyukur, mata memandang untuk bersyukur, menghirup daripada udara
daripada oksigen dan untuk bersyukur, kerajaan yang beliau miliki untuk bersyukur, kekuasaan yang beliau miliki untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan supaya lagi apa, kada itu aja, supaya ulun kawa beramal soleh yang pian ridhoi, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah ulun ke dalam rahmat pian, ke dalam surga pian bersama orang-orang atau hamba-hamba pian nang soleh. Ayo, nah ini nih, dalam artian apa, seberataan apapun nang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengenal bahwasanya kekuasaan, kejayaan itu semuanya titipan daripada Allah Ta'ala, maka kita kenal bahwasanya yang lebih mempunyai kekuasaan adalah Allah Ta'ala. Maka mintalah bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kena masuk surga di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalla. Ini suatu pelajaran daripada Sayyidina Sulaiman. Coba pian lihat wahinin kayak apa orang itu kadang sugih benar, sugih dengan kekayaannya itu menghijab dan menutup dan membikin tabir antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya merasa bahwasanya seberataan daripada apapun yang di dunia ini kau ditukarinya, ada urusan ditukarinya, ada ini ditukarinya. Akhirnya seberataan daripada apapun yang digawinya itu merasa inya nang mengatur, menghijab antara inya dan Allah Ta'ala. Nah ini nang bahaya nih. Padahal seberataan itu aturannya malah membuka tabir bahwasanya Allah Ta'ala lah yang memberi nikmat, kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mbah bian lah nang sugih tadi, ada aja suatu masa tuh kena nang apa, nang inya kada kawa lagi dengan kekuasaan dan duitnya tadi untuk meluluskan dirinya. Ada kawa lagi pada suatu masa, pada suatu kejadian tertentu kada kawa menyelamatkannya, duitnya lain sebagainya. Makanya orang-orang nang kayak ini nang mana inya kesugihannya menghijab antara inya lawan Allah Ta'ala, diberi cobaan nih orang kayak ini biasanya supaya inya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas saya lah. Makanya kita kada tahu napa nang terbaik buat kita, apakah suatu nikmat, apakah musibah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita bersyukur berarti apa, kita ridho. Ridhonya enggak apa caranya, dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu menghilangkan daripada i'tirad kita terhadap Allah Ta'ala. Ketika kita kena bala ulang, maka itu juga artinya alhamdulillah musibah ini aku nang kana kada orang lain, amunnya orang lain bisa kada tahannya, dan penanya aku nih di akhir-akhir bulan ini sembahyang pena kada mengaruan, akhirnya ditagur oleh Allah Ta'ala, sayang lawan aku. Akhirnya dengan ujian tersebut inya bisa ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala dengan cara bersabar, maka hilanglah i'tirad terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya nih, ar-ridho bil qada, ridho dengan ketentuan apapun, mau kenikmatan ataupun daripada kesengsaraan. Apabila kita ridho, maka yantafi ma'ahul i'tirad ala Allah, hilang segala daripada i'tirad, kritikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Di antara daripada nabi nang diuji oleh Allah Ta'ala yaitulah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Sidin ini sebelum diuji diberikan daripada kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Sidin itu diberikan kenikmatan hidup selama 18 tahun. Ada memadahkan 20, ada memadahkan bahwasanya sampai 70 tahun nikmat di dalam kelapangan hidup, damai, kada ada gangguan, kekayaan, peternakan, rumah, anak, bini, seberataan damai. Pada suatu hari
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syaitan hendak melihat nggak artinya? Iya, artinya Nabi Allah Ayub nih bersyukur terus gawian, amunnya nyaman terus hidup. Ayo bang, Nabi bian nih coba oleh Allah taala. Akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Peternakan sidin, kebun sidin, peternakan habis matian, kebun sidin habis, kena penceklik dan lain sebagainya, rumah sidin habis terbakar. Tetap aja Nabi Allah Ayub apa mengatakan, alhamdulillah musibah ini kena ulun, kada kena orang-orang yang lain. Amunnya orang lain artinya bisa kada tahan nenek. Alhamdulillah Allah taala memberikan ujian sesuai dengan daripada takaran dan ukurannya. Syaitan kada tinggal diam sekali lagi, artinya anaknya wahai Allah taala mati akan semua daripada anak Nabi Allah Ayub diambil oleh Allah taala, meninggal sebenarnya. Ayo sudah harta habis, rumah habis, anak habis pulang, tetap aja sidin iltija ilallah, kembali kepada Allah taala, tadarru' ma'allah. Alhamdulillah, artinya nang karena musibah ini ulun aja masih kada orang lain. Akhirnya apa? Setelah itu syaitan minta orang Allah taala, coba beri penyakit orang pulang. Ini kan dari luar nih, tanah, rumah, apa ngarannya, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya nih, masih aspek di luar. Anak meninggal dari luar sebenarnya, coba orang apa? Akhirnya ditimpa musibah di dalam diri sidin, garing Nabi Allah Ayub alaihissalam ini, garing sidin, bertahun-tahun sidin sakit nang luar biasa, luar biasa sakitnya. Ada nang menambahi, artinya sampai penyakit gatalan dan lain sebagainya, ada kutu di awak sidin, ada ini tambahan daripada Israiliyat aja. Intinya sidin itu ditimpa oleh Allah taala penyakit nang luar biasa penyakit sidin ini. Dan penyakit sidin itu pun kadang menghalangi antara sidin Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk mengenal bahwasanya apa, alhamdulillah Allah taala berikan nikmat semalam ini apa ngarannya, diberikan musibah, pahalanya double. Oh ini nih orang kayak itu pahalanya double, artinya diberi Allah taala. Alhamdulillah ketika hilang daripada kenikmatan itu, kenikmatan beribadah belum hilang lagi, sampai akhirnya apa, bini sidin bepadah atau memberikan masukan kepada siapa? Nabi Allah Ayub. Bini sidin piannya Nabi juga minta Allah taala agar diangkat daripada bala, agar diangkat daripada musibah. Jadi jir Nabi Allah Ayub, coba kita hitung berapa tahun kita diberi nikmat oleh Allah taala. Paling sedikit daripada gol madahkan 18 tahun diberi nikmat, ada yang sampai 70 tahun madahkan. Artinya hanya sedikit kita diberi, hanya berapa tahun diberi musibah, langsung aja lah minta Allah taala. Paling kada aja resident meminta agar diangkat daripada musibah ini setelah tahun yang sesuai dan setara lo nikmat itu, paling kada artinya 18 tahun dulu kita bersabar. Oh ayo kan usah ditiru yo manang kayaknya makan musibah, oh semalam nikmat hanya 20 tahun aja, sedang 20 tahun kada minta jo Allah taala. Sampai akhirnya apa, sampai akhirnya sidin karena penyakit awak tadi dan sebagainya, sidin kada kawa lagi beribadah dalam keadaan berdiri, hanya sidin bermunajat Allah taala, bukan karena musibahnya nih bang, tetapi berkurang daripada kekuatan untuk beribadah itu aja. Nah akhirnya apa, wa ayyuba ya Allah SWT, dan wadhkur ayyuba, ingatlah daripada Ayyub. Kenapa? Iznada rabbahu, ketika beliau bermunajat kepada Allah SWT, anni massaniyad durru, bahwasanya ulun ini tertimpa daripada mudaratan, musibah, penyakit ini nang luar biasa. Sampai-sampai apa, sampai kada kawa lagi beribadah. Itu pun sidin kada menyambat juga, artinya nah ini nabatis nah kada kawa lagi berdiri, kada kawa ini kada, artinya ulun ini kena musibah nah, kena mudarat, kena apa aja orang tuh, kena cobaan nang bian beri. Terus apa sih, wa anta arhamur rahimin,
pian adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Kadang sidin apa aja orang tuh mengeluh ini mengeluh itu lain sebagainya, karena itu menyebabkan daripada sidin tambah mengingat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Itu musibah tersebut masih tertimpa daripada jasad, daripada harta sidin, bukan mengenai daripada akidah dan pengenalan sidin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyar itu apa? Hanyar fastajabna fakashafna lahu ma bihi min dur. Ketika sidin memanjatkan daripada doa tersebut, sidin bersabar lawas, langsung aja Allah taala fastajabna ufa li ta'gib ya Allah. Jaraknya tuh parak benar, karena Allah taala lihat luar biasa di dalam pengabdiannya kadang merubah musibah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin terucap itu pun gara-gara kurang kekuatan dalam beribadah, bukan mengeluh. Akhirnya langsung fakashafna lahu min dur fastajabna. Kami ijabah doanya secara langsung spontan, parak bener waktunya kada lawas-lawas. Hakadha. Inilah Nabi Allah Ayyub yang kita bisa ambil daripada cerita beliau. Makanya kadang orang itu gara-gara banyaknya musibah malah jauh daripada Allah taala, karena inya kada mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Inya kada tahu ini musibah nenek akan datang daripada Allah taala, nikmat datang daripada Allah taala. Allah taala yang menciptakan kita, Allah taala juga nang paling tahu nang mana nang pas posisi kita ini. Banyak di luar sana kalau biar melihatlah, ada dahulu mantan pramugari kakawanan, artinya bebuhan nang berselawar handap, awak sebahagian terbuka handak bener inya apa ngarannya, istilah kekanakan ini apa anak muda ini, artinya hendak hijrah hendak berpindah daripada satu lokasi ke lokasi yang lain, hendak berubah dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Apa akhirnya orangnya pindah mendekati daripada perbuatan-perbuatan baik. Dahulu nyaman hidup waktu jadi pramugari, sekali sudah mulai hadir majelis taklim lain sebagainya kena kanker orangnya. Orang sebahagian memikir, nih ya Pak, malah mendekat malah kena bala. Ini bubuhan ambiya, buhan Nabi Allah Ayyub ini kada ada berdosa napa-napa. Ayo amunnya kisah panderan, kada ada salah, kada ada napa-napa nih, kada ada istilah kada salah, kada apa. Di dalam setiap daripada kejadian musibah lain sebagainya itu terdapat hikmah yang diselubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Akhirnya apa, orang ini kena kanker, gara-gara kanker tadi inya dengan uang tersisa kesan berobat macam-macam, majelis taklim hadir terus. Di dalam keadaannya yang paling parah, inya hadir majelis taklim meninggal pada waktu itu. Ayo bian orang-orang majelis taklim hadiran takziah sembahyang, kekawanan inya nang pramugari bahari mengirim makan bunga aja. Ayo bian, hakadha Allah taala menyembunyikan daripada hikmah di dalam kejadian tersebut. Coba kalau seandainya masih parah lawan kekawanan nang itu, mungkin bisa aja kada meninggal di majelis taklim, meninggal lagi di kolam renang kah pokonyongan meninggal lagi di diskotik kah. Allah taala sayang orang tersebut, diberikan penyakit sekira tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata nas'alullah al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat itu kita semakin mengenal kepada Allah taala dan semakin kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan daripada musibah pun, semoga itu tidak menghijab antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu apapun daripada kejadian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Nabi Muhammad SAW nang apa? Sidin mencontohkan lawan umat, uridat alayya batha'u Makkah, tanah nang luas di Makkah itu disodorkan kepada aku, antuja'ala li dhahaba, bahwasanya bakalan dijadikan itu buatku sebagai emas. Ayo kan tanah nang luas itu jadi emas. Berapa ton emas, kada main kilogram, ons lagi, berapa ton emas ditawarkan Rasulullah SAW. Fa'abaitu, aku enggan.
walakin aju'u yawman wa ashba'u yawma, tetapi aku malah memilih agar kadang kelaparan pada suatu hari, kadang kenyang. Wa hina ashba' fa ashkurallah subhanahu wa ta'ala, ketika aku kenyang, ketika aku lapang, aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina aju', dan ketika aku kelaparan, atadarra'u ilaih, aku kembali dan berdoa dan meminta dan bermunajat kepada Allah SWT dengan benar-benar. Wah, kata, ayo pengajaran daripada Rasulullah SAW. Karena amunnya kita hidup nyaman terus, itu bisa aja menyebabkan kita lupa lawan Allah SWT. Amunnya kita haur kena musibah terus, bisa aja juga musibah tadi menyebabkan kita harau mengadu merintih, protes terus. Jadi apa? Sedang-sedang aja porsinya. Kadang nyaman, kadang kena musibah. Wajar aja nangaran manusia ini. Kadang Allah Ta'ala beri kepemilikan sidin, kadang sidin bulikakan pulang, sidin ambil pulang. Intinya jangan sampai dari dua keadaan tersebut melupakan kita kepada Allah Ta'ala, malah itu menyebabkan daripada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Jelasailah inilah. Makanya ketika ar-ridha bil qada, ketika kita ridha dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yantafi ma'ahul i'tirad Allah, itu menghilangkan daripada keluh kesah, pengaduan kita atau kritik kita terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Terus mengapa kita wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab, dan terus beserta adanya daripada ketentuan Allah Ta'ala tadi, maupun senang ataupun duka, kita terus meminta daripada sesuatu yang harus kita minta. Wal harabu mimma minhu yuhrab, dan kita lari terhadap sesuatu yang harusnya kita lari daripada sesuatu tersebut. Kada juga artinya ini seberataan adalah takdir Allah Ta'ala juga. Sudah ada perampok di muka sana, orang membulikan ini maju, tenang aja artinya. Wal harab mimma yanbaghi ayyuhrab, sesuatu yang kita harus lari, kita harus ada ikhtiar lari daripada perbuatan tersebut. Sesuatu yang bagus yang harus kita gawi, yang kayak sembah yang lain sebagainya, kita mempunyai ikhtiar untuk menggawi yang baik tersebut. Kada artinya sembah yang gak ada kah seberatan gerak-gerik Allah Ta'ala juga menggerakkan biar. Nah, ini salah pola pikiran. Bubuhan pian sudah membaca ya lo sifat 20. Nah, pada sifat 20 itu disebutkan ada gudrah ya Allah, ada iradah, ada ilm. Ini bubuhan ulama menyebutkan ada ngarnya sifat daripada inkishaf. Kalau ilm artinya itu sifat inkishaf ya Allah. Kalau apa ngarannya, kalau gudrah lawan iradah, ini min sifatit ta'thir, daripada sifat yang memberi bekas. Kalau sifat ilmu itu sifat yang membuka daripada segalanya. Apa maksudnya? Maksudnya nang kayak ini, artinya apapun yang terjadi di dalam kejadian kita keseharian dan lain sebagainya, itu dengan ilmu, iradat dan qudrat Allah Ta'ala. Ibarat ulun berikan ilustrasinya kadada bang, tersusun antara ilmu, iradat dan qudrat ini dalam Allah Ta'ala, karena seberatan itu adalah sifat azali. Tetapi kalau kita ilustrasikan dengan tarattub akli, ada tarattub zamani, ada tarattub akli. Kalau tarattub zamani mustahil ala Allah, nang tarattub daripada masa ke masa, artinya ilmu terdahulu pada iradat, iradat terdahulu pada kudrat, itu kada mustahil. Tapi tarattub akli supaya kita paham, di akal kita aja kita ilustrasikan, maka itu bisa aja ngaran tarattub akli ini. Jadi apa? Orang itu amunnya hendak bawalah rumah, maka
ada dulu ilmu ketika hendak bawalah rumah tadi. Jelas lah. Kan mungkin orang bawalah rumah tanpa ada ilmu. Bobohan arsitek ya apa? Ada ilmunya dulu. Jangan kan bawalah rumah, bawalah pulpen ini aja nah. Harus ada ilmunya. Hendak mencetak kitab ini aja nah ada ilmunya. Hanya apa? Setelah tersusun di dalam ilmu tadi, hanya bakal hendak pulang untuk mentaksis nih. Mentaksis apa? Artinya kitab ini ilmu nih. Warna kuning kah, warna putih kah? Terus pulpennya warna habang kah, tintanya warna hirang kah? Ini ilmu warna. Sifat iradat mentaksis artinya kitabnya warna putih, warna tintanya nang hirang. Jelas lah, makanya ngarannya taksis. Jelas lah. Hanya apa? Sifat kudrah naman tanfid nang melaksanakannya. Jelas lah. Jadi sudah ada pilihan dari nang di dalam ilmu tadi dipilih, hanya diciptakan, terjadilah ini. Nah, artinya kertas warna putih, tintanya warna hirang. Jelas lah. Artinya hendak menciptakan daripada manusia itu sudah ada dalam ilmu Allah SWT. Tetapi di sana apa dalam ilmu itu banyak tuh. Artinya apakah jadi orang negara kah, orang kandangan kah, orang rantau kah, orang batu licin kah, orang Amerika kah, orang Kolombia kah, orang mana kah? Jelas lah. Ini ada ihtimalat masih. Akhirnya iradat Allah SWT mentaksis. Artinya inya jadi orang negara. Ini jadi orang negara banyak pilihannya pulang nih. Apakah jadi orang negara nang sugih kah, nang miskin kah, nang bungas kah, nang buruk rupa kah, nang tinggi kah, nang rendah kah? Dipilih oleh Allah Ta'ala pulang. Taksis. Hanya sudah ditaksis dengan iradat tadi, dijadikan lahir orang nggak. Sekalinya orang negara sugih bungas pulang, awak tinggi pulang. Ada juga nang miskin, awak rendah, hirang dari ini nih. Jelas lah inilah. Ini semua di dalam ilmu iradat dan kudrat Allah Ta'ala. Tetapi sifat ilmu lawan sifat iradat lawan kudrat belain ta'alluqnya. Ibarat kalau kita bahasa wahininya, tugasnya belain. Jelas lah. Guru SD lawan guru pesantren belain tugasnya. Kalau guru pesantren kesan melajari ilmu agama, kalau guru SD kesan melajari berhitung, belajar bahasa dan lain sebagainya. Jelas lah. Nah, tugas daripada sifat ilmu ibarat di kalau sah takbirnya sekiranya nih benar paham, tugasnya yaitu adalah inkisyaf, cuma membuka. Dalam artian kita ini hari ini sembahyangkah kadakah, ini dalam ilmunya Allah Ta'ala sudah. Tetapi ilmu Allah Ta'ala tersebut tidak memberikan taksir kepada kita bahwasanya kita menggawi atau kada. Nang mentaksirnya apa? Sifat iradat lawan kudrat Allah Ta'ala. Mentaksis artinya orang ini sembahyang. Jelas lah. Orang ini itu dasar menggawi sembahyang. Jelas lah. Nah, ini nang hendak ulun terangkan sekarang ini sudah paham. Sebahagian orang nang ini artinya sembahyang kah kadakah, seberatan itu sudah ditulis Allah Ta'ala dalam mahfud. Allah Ta'ala tahu aja nang akan datang aku sembahyang atau kada. Akhirnya apa? Akhirnya inya kada sembahyang. Jelas lah. Karena apa? Artinya ada di ilmunya Allah SWT seberatan. Maka kita katakan sifat ilmu cuma sifat inkisyaf, membuka tabir aja, bukan memaksa orang tadi untuk ada sembahyang. Jelas lah. Ini sebagai contoh, bukuan ulama ahli hisab. Ulama nih ahli hisab, inya tahu 20 hari lagi artinya terjadi gerhana. Ilmunya di dalam bahwasanya terjadi gerhana 20 hari lagi, apakah memberikan dampak kesan terjadi gerhana apa kada? Kada. Bisa terjadi gerhana, bisa kada, tergantung iradat lawan kudratnya Allah Ta'ala. Walaupun secara ilmu terjadi daripada gerhana, pas terjadi gerhana maka ilmunya bertepatan dengan kudrat lawan iradat. Makanya amunnya orang artinya menisbahkan ke dalam ilmu Allah Ta'ala, sudah fi ilmillah, sudah fil azal sana aku sembahyang kada masuk surga masuk neraka, salah.
karena kita ini diberikan ikhtiar oleh Allah Ta'ala. Ini yang diisyarahkan sini, wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab wal harab mimma minhu ay yuhrab. Artinya kita ini sudah tahu nih ada qada lan qadar Allah Ta'ala, nang memberi ta'asir itu qudrat lan iradat. Adapun ilmu Allah Ta'ala itu kadang memberi ta'asir cuma inkisyaf. Makanya kita ini diberikan ikhtiar, pilihan, hendak jadi orang baik kah, hendak adakah. Kita seorang yang memilih, kita pilih menjadi orang baik. Makanya wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ay yutlab, inya tetap menuntut daripada sesuatu yang dituntut. Maksudnya apa? Menjadi orang baik, menjadi ahli ibadah. Wal harabu mimma minhu yuhrab, dan inya lari daripada sesuatu yang harus inya tinggalkan lari. Perzinahan ditinggalkan, ikhtiar kita diberi. Terus apa lagi? Kita meninggalkan daripada perjudian, meninggalkan daripada riba dan lain sebagainya daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya gelah lihat jawaban di sifat 20 itu tulis, artinya sifat ilm itu sifat inkisyaf, sama lawan sifat basar, sama lawan sifat sama, itu sebenarnya sifat inkisyaf. Ini fungsinya nek kisah sifat taksir, sifat inkisyaf di sini. Kalau qudrat wal iradat ini min sifati at-taksir, memilih, dipilih. Artinya dari jadi orang negara kah orang ini? Yu'assir qud iradatullah bi annahu min ahli negara. Taksir Allah Ta'ala menjadikan orang tersebut jadi orang negara hanya dengan qudrat Allah Ta'ala. Dasar bujur inya terlahir jadi orang negara. Kalau ilmu ini ada mempunyai beberapa pilihan, masih ya tadi hendak beolah pulpen di sini kena ditulis di kertas ini warna habang kah, warna hijau kah, warna biru kah, ini di dalam ilmu ngarannya. Ya saya kan lah MBH itu pulang apa, warna kertasnya putih kah, kuning kah, lain sebagainya. Dalam ilmu memang gitu, sifat ilmu itu inkisyaf, tetapi bukan memaksa daripada seorang tersebut dengan ilmu tersebut. Makanya ada misalnya santri atau kekanakan di sekolahan nih, bukan guru-guru tahunnya pengoler bener sekolah, absen terus sekolah, jadi jernong guru ikam kada lulus tahun dudi, jangan kan lulus naik kelas saja kada, nilai ikam artinya di bawah rata-rata, ikam bakalan dapat angka merah. Ujar nang guru nih, ini berarti apa? Ini ilmu guru nih melihat dengan kesehariannya orang ini bakalan gagal di dalam ujian, bakalan kada lulus. Tapi ilmu guru bahwasanya bakalan gugur apa gagal dan kada lulus tadi, apakah memberikan dampak ke seninya apa kada memberikan dampak. Amun inya mbah mendengar guru artinya ikam bakalan gagal, bakalan kada lulus, wah artinya nyamannya guru bandar gitu, aku buktiakan lah aku kada gagal. Sekalinya tahun dudi dilihat dasar lulus, predikat terbaik pulang, karena ilmu tadi tidak memberikan bekas. Inya ini bisa ikhtiar. Jelas saya kalau inilah wah kada. Nah ini nek diantara daripada syubhat nang perlu kita terangkan nya kada ya nang beban. Udah seberatan. Nah, ilmu Allah Ta'ala sudah tahu aja Allah Ta'ala kita sembahyang kadang-kadang kita ini diberikan ikhtiar oleh Allah SWT. Makanya siden ya baga ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab wal harab mimma minhu yuhrab wa hakadha. Nah mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah SWT membukakan daripada mata hati kita sehingga kita bisa memilih daripada sesuatu yang perlu kita pilih, kita mendekat pada sesuatu yang perlu kita dekatin, dan kita menjauh daripada sesuatu yang tidak disenangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Dan semoga dengan perkumpulan ini kita selalu bisa ridho daripada semua ketentuan yang telah ditentukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lagi mengiktirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengoreksi atau mengkritik daripada apapun pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih
وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي المرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاه صل وسلم دائما أبدا على لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوته والناس كالحجر. محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوته والناس كالحجر. مولاه صل دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاه على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاه لي وسلم دائما أبدا على خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kon Habib. Alhamdulillah, terima kasih banyak Lon Sidin. Mudah-mudahan Sidin sehat selalu. Kalau datang Sidin, mudah-mudahan Sidin. Mudah-mudahan Sidin sehat. Minggu kena libur kita kah? Libur lah. Libur aja minggu kena. Hanya seminggunya pulang kita mulai.
Pinanya ada rencana menyembelih nih minggu kayak nanya. Ya, nyembelih apa nih karena kita